Jadi hari ini kita akan membahas dua subbab, yaitu penggunaan turunan untuk menentukan maksimum dan minimum dari suatu fungsi, lalu kemonotonan dan kecekungan dari suatu fungsi. Nah, ini gunanya banyak sekali ya kalau misalkan di teknik katakan atau di aplikasi matematika. Menentukan maksimum dan minimum ini kalau misalkan katakan kalian karena teknik gitu ya, mungkin nanti untuk memprediksi suatu nilai ke depan, katakan misalkan produksi minyak gitu, maka untuk sebelum ke sana kita perlu history matching gitu ya. Jadi ada data lapangan dan kita lakukan history matching. Nah, biasanya fungsi objektifnya atau fungsi yang ingin diminimumkan adalah dari history gitu ya, dari data kita kurangkan dengan model. Nah, kita pengennya dia jaraknya 0. Jadi makanya bisa ini akan sangat berguna apalagi untuk coding nanti yang untuk minimum dan maksimum. Bagaimana sih salah satu ciri bahwa dia adalah nilai minimum atau maksimum, gitu ya. Jadi materi ini akan sangat membantu untuk adik-adik nanti kalau misalkan udah di tingkat akhir mungkin pengen bikin di coding atau udah kerja gitu ya, tentunya ini akan sangat berguna. Bagaimana cara menentukan modelnya pasti ada parameternya, parameter yang membuat model kalian itu mendekati dengan history datanya. Itu. Jadi itu salah satu aplikasinya bisa diaplikasikan di yang lain. Nah, sebelum ke aplikasi tentunya ya kita harus tahu dulu teorinya kayak gimana gitu ya supaya bisa dipakai di banyak aplikasi. Nah, ini adalah teori dasarnya dari penggunaan turunan untuk menentukan maksimum dan minimum. Nah, misalkan jadi kita akan, misalkan saya punya fungsinya cantik biasanya kalau teori dasar gitu ya. Saya yakin kalau Bu, besok maaf. Ya. Ibu lagi share screen Edunex atau Saya share screen. Emang saya nggak share screen. Rasanya saya share screen. tadi masih di Edunex, Bu? Oke. Mungkin ada delay gitu ya. Sekarang sudah ada di OneNote? Sudah, Bu. Oke ya. Jadi sebelum ke aplikasi yang lebih rumit lagi, kita akan belajar teori yang dasar terlebih dahulu. Teori dasarnya kita punya fungsi yang cantik seperti pada di gambar ini. Kita ingin tahu di mana sih fungsi maksimum, di mana sih nilai fungsinya, berapa sih nilai fungsi yang maksimum dan berapa nilai fungsi yang minimum, gitu ya. Kalau di gambar ini mungkin kita bisa dengan mudah gitu ya mengatakan bahwa titik ini dan ini adalah nilai maksimum dari fungsinya. Sedangkan ini adalah nilai minimum dari fungsinya. Gitu ya. Nah, kalau secara matematika maksimum tuh apa sih gitu ya. Jadi dia disebut titik maksimum atau nilai maksimum jika apa? Tentunya dia disebut nilai maksimum jika si titik ini yang kita sebut sebagai FC gitu ya, dia itu lebih besar dari semua titik yang lainnya gitu. Makanya di sini dibilang bahwa FC itu lebih besar sama dengan Fx untuk setiap x yang ada di intervalnya. Kalau di sini berarti intervalnya ini. Itu disebut maksimum. Intinya kalau minimum berarti ya dia lebih kecil daripada lainnya. Tuh, makanya dia didefinisikannya seperti ini. Nah, kenapa ada tanda sama dengan di sini gitu ya? Karena nilai maksimum itu ya bisa jadi ada 2, ada 3, ada 4 dan seterusnya. Contohnya misalkan di scene gitu ya. Kalau kita punya grafik scene, tentunya kita akan memiliki tak hingga banyak titik yang menyebabkan nilainya maksimum. Contohnya di sini adalah ada pi per 2 gitu ya, ada 3, ada 5 pi per 2, dan seterusnya. Jadi tentunya si titik ini F1 ini ya
dia di sini F pi per 2 ini akan sama dengan F5 pi per 2 dan seterusnya. Jadi di sini bisa saja sama dengan, karena masih ada nilai C yang dia masih ada nilai X lainnya yang dia itu akan sama dengan FC-nya gitu. Makanya di sini ada lebih besar sama dengan gitu ya. Contohnya kalau misalkan nilai maksimumnya itu berada pada dicapai untuk beberapa titik. Contohnya ini. Nah, nilai yang maksimum tadi gitu ya, contohnya sin ini 1, nah minimumnya berarti min 1, ini disebut nilai ekstrim. Jadi kalau nanti saya bilang nilai ekstrim berarti mau nggak mau harus mencari dua-duanya, nilai maksimum dan nilai minimum. Gitu ya. Nilai ekstrimnya berapa? Oh, berarti harus nyari maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Jadi itu adalah definisi dari nilai maksimum dan nilai minimum. Kalau misalkan kita lihat contoh ini, kira-kira sudah dijawab gitu ya. Nilai maksimumnya tentunya kita dengan mudah, dia akan sama dengan 4 gitu ya. Dan kita tahu nilai minimumnya adalah 0 gitu. Dia dicapai maksimumnya saat X-nya 2 dan minimumnya dicapai saat X-nya sama dengan 0. Ya. Di nilainya itu kalau ditanya nilainya itu berarti si F-nya berapa. Tapi kalau misalkan di titik mana dia mencapai maksimum berarti si X-nya. Gitu ya. Kalau nilainya berarti si F-nya saja. Nah, ini adalah teorema eksistensi dari nilai ekstrim. Teorema ini membantu kita bahwa kita bisa kapan sih nilai maksimum dan minimum itu dapat dijamin ada. Jadi ada suatu fungsi yang dia itu kita tidak bisa menjamin bahwa nilai fungsinya itu punya minimum dan maksimum. Jadi ini adalah gimana caranya ngejamin bahwa fungsi kita punya nilai maksimum dan nilai minimum pada suatu selang. Syaratnya adalah pertama F-nya harus kontinu dulu. F harus kontinu pada selang tutup akubabi. Jadi ini adalah syaratnya. F-nya kontinu dan dia harus pada selang tutup. Mungkin biar jadi catatan penting gitu ya. Catatan penting. Yang pasti gitu, F pasti punya nilai ekstrim jika dan hanya jika gitu ya, F-nya kontinu dan pada selang tutup dan terdefinisi gitu ya. Terdefinisi F-nya kontinu pada selang tutup saja. Jadi harus pada selang tutup. Supaya nanti gak bingung juga pada selang tutup. Nah, kalau salah satunya buka gitu ya berarti kita tidak bisa menjamin bahwa dia punya nilai ekstrim. Gitu ya. Jadi contohnya misalkan saya punya ini pada selang A-nya buka, B-nya tutup, ya kita tidak bisa menjamin bahwa F-nya itu punya nilai maksimum atau maksimum. Gitu ya. Di sini juga dikatakan oleh Pak Hedra bahwa dia harus kontinu dan pada selang tutup. Kalau salah satunya buka berarti tidak bisa ya. Sebagai contoh yang contoh 1 ini dia selang tutup gitu. Kenapa? Karena dia X kuadrat pada selang tutup, yaitu X-nya lebih besar sama dengan min 1 kurang dari sama dengan 2. Ini kan selang tutup ya. Jadi kita bisa menjamin bahwa fungsi yang seperti ini itu pasti punya nilai maksimum dan nilai minimum. Karena tadi syarat cukupnya harus 2 itu, maka kalau fungsinya tidak kontinu, dia mungkin saja punya nilai ekstrim. Tapi kita tidak bisa menjaminnya. Jadi hanya mungkin saja. Ya. Contohnya yang ini, kalau tidak kontinu mungkin punya nilai ekstrim. Contohnya adalah fungsi ini. Ini mestinya kalau kita gambarkan itu adalah fx akan sama dengan min 1 ketika x-nya sama dengan 0. Lalu dia akan sama dengan x ketika x-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1.
Dan dia akan sama dengan 2 ketika X-nya sama dengan 1. Nah, oleh karena itu nilai minimumnya ini kan jadi di selang tutup gitu ya, karena 0 sampai 1. Nilai minimumnya dia punya yang 1 dan 2. Tapi kita tidak bisa menjamin itu. Gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjamin itu. Bisa aja kan kalau misalkan saya definisikan fx-nya sama dengan ketika min 1 ini sama dengan setengah gitu ya. Jadi dia ada di sini, berarti kita tidak punya nilai maksimum. Gitu ya. Jadi kalau saya ubah soalnya ini jadi setengah, ya kita tidak punya maksimum. Ini juga saya ubah, misalkan ini jadi 1/3 gitu, ya kita jadi tidak punya nilai minimum. Gitu. Ada sih di sini tapi deket-deket 1. Deket-deket 1 tuh berapa? Deket-deket 0 tuh berapa? 0,00001 katakan. Enggak kok, masih ada yang minimum lagi 0,0000001 lagi. Jadi dekat ke 0 itu bukan berarti minimum. Dia tuh harus tepat gitu kalau minimum itu. Gitu ya. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Ada pertanyaan dulu? Karena ini materi ini sangat akan berguna gitu untuk nanti kalian. Nggak tahu TA, tesis, atau nanti di mana gitu. Pastinya dia akan banyak dipakai. Jadi gitu ya. Kalau bikin pemodelan nanti harus diperiksa dulu apakah fungsi objektifnya kontinu apa enggak. Habis itu dia diselang tutup apa enggak. Nah ini contohnya tadi ya, saya contohkan kalau dua-duanya setengah berarti dia tidak punya nilai minimum dan maksimum. Nah, kalau tadi kan harus kontinu pada selang tutup, baru kita bisa menjamin bahwa nilai minimum dan maksimumnya ada di situ. Kalau misalkan pada selang buka gimana? Pada selang buka kita jadi tidak bisa menjamin bahwa nilai minimum dan maksimumnya itu ada di selang tersebut. Contohnya yang ini. Gitu ya. Ya nilai minimumnya ya nggak ada gitu. Karena kita cuma tahu ketika X-nya lebih sedikit daripada 0, ya fx-nya juga lebih sedikit ke 0 gitu ya. Jadi 0 ini bukan termasuk di GX ya, ini kan buka. Jadi 0 bukan nilai ekstrim di sini. Bukan nilai minimumnya. Karena X kita hanya tidak nyampe 0. Gitu. X kita di sini juga tidak nyampe 1. Jadi fungsi yang seperti ini tidak punya nilai ekstrim. Gitu ya. Jadi tadi harus kontinu pada selang tutup. Nah, itu syarat cukupnya gitu ya. Nah, kira-kira kalau ini gimana? Ambil contoh gitu ya. Tentukan nilai maksimum dan nilai minimum dari fungsi ini. Jadi dari tadi kita belum nyampe aplikasi turunannya, kita harus memahami dulu maksimum dan minimum itu apa. Kira-kira kalau misalkan nomor 1 nilai maksimumnya ada di mana? Maksimum, ini kan dia kontinu nih F-nya pada selang tutup. Berarti dia udah pasti punya nilai ekstrim. Nah nilai ekstrimnya F maksimum berapa? Nilai maksimumnya berapa? 2. Nilai maksimumnya 2. Sama dengan 2, ini adalah ketika F2 gitu ya. Nilai minimumnya adalah? Min 1. Ayo, nilai minimumnya berapa? 0. 0 ya. Ini gambarnya kayak gitu sebenarnya. Gambarnya kan gini ya mutlak. Terus kita dari min 1 gitu, katakan di sini min 1, di sini 2. Gitu. Jadi gini gambar kita, berarti minimumnya ada di sini, maksimumnya ada di sini. Tentunya kalau kita lihat contoh, ini adalah soal tutorial tahun lalu. Kira-kira, jadi ini daerah asalnya tertutup ya, sudah dibilang dia daerah asalnya tertutup, artinya ya dia di interval tutup gitu ya. Tentukan titik kritis nilai minimum dan nilai maksimum dari fungsi yang digambar ini. Jadi nilai tentunya akan mudah kalau ada grafik. Dari sini kita bisa tahu bahwa yang A nilai minimumnya adalah
nilai minimumnya ya tentunya adalah min 1 gitu ya. Maksimumnya adalah 1. Dicapainya di mana? Maksimumnya ya dicapai di X sama dengan 3, minimumnya dicapai di X sama dengan min 1. Dan seterusnya gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah dalam bentuk grafik sebenarnya lebih enak. Cuman kan dalam kehidupan nyata gitu bisa jadi kita nggak tahu fungsinya seperti apa. Gitu. Jadi ya cuma dikatakan aja fungsinya seperti ini. Atau fungsinya bukan 2 dimensi lagi. Misalkan variabelnya ada 10, 50 atau high dimensional gitu ya. Jadi kita sudah tidak bisa menggambar lagi fungsi kita tuh seperti apa. Tapi kita tahu bahwa dia itu punya maksimum dan minimum karena dia itu terdefinisi di selang tertutup ya. Jadi kalau saya rasa di kehidupan real itu atau fenomena nyata kita jarang sekali kita menemukan masalah yang cuma 2 dimensi gitu. Di biasanya lebih dari 3, 4, 5 sampai ada saya pernah memodelkan gitu dengan 10 gitu ya, 10 variabel. Jadi itu kan udah gak bisa digambar lagi. Gimana kita mencari maksimum dari minimumnya gitu. Jadi sudah tidak bisa digambar lagi. Jadi kita harus butuh teori memang di situ. Ya, jadi teorinya nanti pakai apa? Pakai yang di bawah ini. Nah, salah satunya. Nah, kalau diminta untuk memberi sebuah contoh fungsi yang mempunyai nilai maksimum tapi tidak mempunyai nilai minimum, kira-kira fungsi apa? Bikin aja dia selang buka gitu katakan. Kalau saya bikin selang buka artinya misalkan saya punya fx sama dengan x gitu ya, dengan x dia lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1, ya dia punya maksimum. Punya maksimumnya 1 tapi dia tidak punya minimum. Jadi kalau mau bikin suatu fungsi yang tidak memiliki nilai maksimum atau minimum gitu, ya bikin aja fungsinya nggak continue atau bikin aja fungsinya itu pada selang buka. Gitu. Jadi kan terjamin kalau misalkan dia continue pada selang tutup. Gitu ya, ini salah satunya ini. Salah duanya kalau mau bikin nggak continue ya seperti tadi. Seperti yang kita punya, misalkan X itu di antara X lebih besar dari 0 kurang dari sama dengan 1 dan dia sama dengan setengah untuk X sama dengan 1. Jadi dia tidak punya minimum karena dia tidak continue. Kalau continue di mana? Di X sama dengan 0. Ini contoh ya. Ada nggak contoh lain ya? Banyak sekali gitu. Bikin aja. Pokoknya bikin aja kalau pengen suatu fungsi yang nggak punya maksimum atau minimum, bikin aja. Dia tidak continue atau dia continue pada selang buka. Ya. Sampai sini bisa dimengerti nggak maksimum minimum itu kayak gimana? Atau masih ada yang bingung? Bingung? Kalau bingung boleh nanya. Masih bingung Bu yang nilai minimum 0. Nilai minimumnya 0. Yang ini? Yang ini Evin? Yang ini? Atau yang mana? Yang ini? Yang nomor 1? Atau yang mana? Jadi nomor 1 itu Alvin, saya nggak bisa dengar Alvin ya, atau saya doang yang nggak bisa. Kenapa? Vin, halo, apakah kalian masih bisa mendengar suara saya? Screen-nya agak ayo. Sekarang masih nggak bisa? Yang nomor 1 tadi itu Bu. Oh. Hanya saya yang tidak bisa mendengar Alvin atau kalian tidak bisa juga? Kayaknya Alvin nge-lag deh. Oh gitu, Alvin berarti ya yang salah ya. Terus gitu. Mungkin Alvin, apakah kamu masih ada di sini, Alvin?
Masih, Bu. Kamu mau nanya nomor 1, betul atau tidak? Ya, Bu, yang nomor 1 ya. Oke. Tadi saya bilang akan lebih mudah kalau misalkan kita punya gambarnya, benar gak? Jadi ya kita gambar aja dulu fungsinya. Kebetulan ini fungsinya mudah gitu ya. Kebetulan fungsinya mudah yaitu mutlak X. Mutlak X itu kita tahu fungsi pakai stabilo. Mutlak X gitu ya. Dia itu akan sama dengan X kalau misalkan X-nya lebih besar sama dengan 0 dan dia akan sama dengan min X kalau misalkan X-nya kurang dari 0. Kan gitu ya. Jadi kita gambar karena ini fungsi Y gitu ya, berarti fungsi Y sama dengan mutlak X. Untuk X lebih besar sama dengan 0, dia sama dengan Y sama dengan X. Berarti gini. Untuk X lebih besar dari 0. Untuk X kurang dari 0, dia sama dengan min X, Y sama dengan min X. Itu kan gini ya. Nah, kita X-nya hanya terdefinisi di min 1 sampai 2. Berarti artinya ya nggak semua bilangan real. Berarti cuma dari min 1 X-nya, ini X, ini Y, sampai 2. Gitu ya. Sampai 2. Berarti nilai minimumnya ya pasti dia paling kecil dari semuanya. Jadi kan ini cuma dari min 1 sampai 2 nih. Berarti fungsi kita adalah ini. Kita tahu bahwa di sini ini adalah titiknya adalah min 1,1. Ini adalah 2,2. Di sini adalah 0,0. Jadi minimumnya di mana? Ya minimumnya adalah nilai F yang paling kecil. Nilai F yang paling kecil ya adalah ini, gitu ya. Nilai F yang paling kecil. Nilai maksimum berarti yang mana? Nilai F yang paling besar, yaitu adalah 2. Nah, mungkin bingung kalau misalkan gitu ya, bingungnya adalah kalau misalkan tadi enggak tahu, bingung atau enggak. Misalkan saya punya gitu fungsi Y sama dengan X, tapi didefinisikan enggak semua bilangan real. Didefinisikannya hanya untuk X lebih besar dari 0 kurang dari 1. Jadi kita gambar gitu ya, kita gambar ini X, ini Y. Y sama Ibu, dengan, ya. mohon maaf Bu, dari tadi share screen-nya kayaknya nge-lag deh Bu. Jadi ibunya udah duluan ngomong tapi share screen-nya belum ada OneNote-nya. Gitu ya. Iya Bu, teman-teman juga ini. gitu soalnya Bu. Saya pindah tempat, saya kira ini akan baik-baik saja, ternyata tidak baik-baik saja. Oke, mari kita pindah lagi. Sebentar ya, saya pindah. Kita coba
apakah sekarang masih nge-lag atau tidak ya? Coba saya tulis. Masih nge-lag nggak? Masih nge-lag kah? Belum ada tulisannya sih, Bu. Lah, Belum berarti ada nge-lag. tulisan, Bu. Berarti nge-lag. Karena saya udah nulis. Oke ya, sebentar. Mungkin saya akan Oke, kita coba lagi. Oke, kalau saya nulis lagi sekarang. Saya nulis sekarang. Gimana? Udah, Bu. Udah, Bu. Apa? Udah ya? Udah aman. Oke, udah aman ya. Kita jadi dari tadi kalau ada masalah langsung bilang ya, nanti kalian tidak usah sungkan-sungkan loh, supaya kita sama-sama enak kalau bisa mendengar. Ya, langsung bilang aja. Kali aja nggak cuma udah. Jadi misalkan tadi ya, jadi masa saya ulangi lagi. Saya sudah stabilokan gitu ya, supaya kita pada frame yang sama. Jadi definisi nilai maksimum adalah dia itu nilai yang paling tinggi si fungsinya. Gitu. Contohnya kalau sin berarti maksimumnya adalah 1. Gitu, nilainya paling maksimum berapa? Kalau minimumnya berarti min 1 gitu ya. Kalau dia pada semua selang. Tapi kalau pada selang misalkan saya pilih gitu ya, pada selang ini sampai ini saja gitu. Katakan misalnya dari 0 sampai pi per 2 saja, sampai pi saja. Berarti yang kita punya nilai maksimumnya adalah 1, minimumnya adalah 0. Gitu ya. Jadi nilai maksimum dan minimum ini ngomongin tentang biasanya tidak di semua bilangan real dulu. Jadi kita belajar di suatu subselang saja. Jadi contohnya ini adalah di subselang 0 sampai pi. Maksimumnya berarti 1, minimumnya 0. Gitu ya. Nah, ini adalah teorema yang membantu kita untuk menjamin bahwa suatu fungsi pada selang tertentu dia pasti punya nilai maksimum dan minimum. Teoremanya bilang apa? Kalau kita punya fungsi yang kontinu pada selang tutup A, B, maka F pasti punya maksimum dan minimum pada selang tersebut. Jadi syaratnya yang pertama, F-nya harus kontinu dan pada selang tutup. Nah, kalau salah satu dilanggar, contohnya misalkan tidak kontinu. Nah, bisa jadi dia punya nilai ekstrim, bisa jadi dia tidak punya. Jadi kita tidak bisa menjamin bahwa fungsi yang tidak kontinu itu punya nilai ekstrim. Ya, nilai ekstrim itu tadi saya lupa bilang, nilai ekstrim adalah nilai minimum atau maksimum ya. Jadi kalau nggak kontinu berarti kita tidak bisa menjamin bahwa fungsinya itu punya maksimum atau minimum. Contohnya misalkan di sini gitu ya, ini fungsinya adalah fx sama dengan min 1 gitu. Saat x-nya 0 berarti f0-nya min 1. Fx akan sama dengan x untuk x lebih besar dari 0 kurang dari 1. Lalu fx-nya akan sama dengan 2 ketika x sama dengan 1. Kalau digambarkan yang ini, di sini ini ada bulatan gitu, di sini juga ada bulatan. Jadi kalau kita punya fungsi ini, dia punya nilai maksimum dan minimum. Nilai minimumnya, nilai paling kecilnya adalah min 1. Nilai paling besarnya adalah 2. Tapi kita tidak bisa menjamin itu. Nah, contohnya yang tidak bisa dijamin adalah ya ini. Kalau misalkan saat ini saya punya gx gitu ya, saat dia x-nya sama dengan 0 atau 1, atau x sama dengan 1, nilainya adalah setengah. Lainnya, yaitu untuk x lebih besar dari 0 kurang dari 1, dia nilainya adalah x. Di sini kita tidak bisa menentukan nilai minimumnya berapa.
Nilai minimumnya kan nggak ada. Mau bilang 0, 0 nggak masuk ke fungsinya. Nggak ada tuh nilai X yang menyebabkan fx kita 0. Kalau kita mau bilang 1, nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada X yang menyebabkan nilai fungsi kita jadi 1. Ini cuma deket-deket 1, deket aja. Nggak sama dengan 1. Ini juga cuma deket-deket 0, tapi nggak 0. Gitu. Jadi fungsi yang seperti ini tidak punya nilai ekstrim. Gitu ya. Nah, kalau tadi syaratnya harus selang tutup, bagaimana dengan selang buka? Selang buka nih contohnya adalah Gx sama dengan X, untuk X-nya lebih besar dari 0 kurang dari 1. Dia tidak punya nilai minimum, karena ya di 0 di tidak ada X yang menyebabkan fx kita sama dengan 0. Jadi dia cuma deket-deket 0 aja, nggak sampai 0. Ini juga, dia cuma deket-deket 1 aja, nggak sampai 1. Jadi ini fungsi ini tidak memiliki nilai ekstrim. Gitu ya. Nah, kalau yang nomor 1 tadi lebih mudah kalau kita gambarkan. Jadi kita tahu bahwa nilai minimumnya ya nilai paling kecilnya adalah 0, nilai paling besarnya adalah 2. Gitu ya. Nomor 2 contohnya adalah ini gitu. Kalian bisa memberikan contoh yang lain, bikin aja pokoknya yang dia tidak kontinu atau dia kontinu pada selang buka. Itu contohnya ini kontinu pada selang buka, yang ini contoh dari tidak kontinu. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Masih nge-lag atau sudah aman? Masih Ibu. Masih banget ya? Seberapa nge-lag? Udah lumayan dari yang awal sih, Bu. Udah lumayan. Coba saya nulis apa? Udah lumayan, Bu. Masih nge-lag? Jadi coba seberapa nge-lag saya nulis ya? Kalian sebutkan. Ini lagi kontes apa sih, Bu? Oke, sekarang apakah kalian sudah melihat layar motivasi? Sudah, Bu. Oke ya. Sudah, Bu. Oke. Nah, kalau tadi kita kan cuma punya teorema nih. Kalau F-nya kontinu pada selang tutup. Dia pasti punya nilai ekstrim. Susah dong kalau kita harus gambarin terus. Bisa jadi fungsinya nggak secantik itu. Bisa jadi fungsinya nggak tahu seperti apa. Nah, ada suatu teorema lain gitu yang akan membantu kita untuk mempermudah mencari nilai maksimum sama minimum kita tuh berapa, gitu ya. Kalau tadi sudah dijamin ada, artinya kalau F-nya sudah kontinu pada selang tutup, ya. Jadi kalau fungsinya sudah memenuhi itu, bagaimana cara kita mencari? Itu akan dibantu oleh teorema yang di bawah ini. Namanya adalah teorema lokasi titik ekstrim. Jadi kalau tadi kita menggunakan gambar, kalau sekarang kita akan menggunakan turunan, gitu ya, karena ini aplikasi turunan, untuk membantu kita mengidentifikasi di mana sih titik ketika fungsi kita itu minimum atau maksimum, ya. Jadi bunyinya adalah bunyi teoremanya ini disebut teorema lokasi titik ekstrim. Misalkan daerah asal F-nya adalah selang I yang memuat titik C, gitu ya. Jadi saya punya F, dia terdefinisi di selang I yang memuat titik C. Contohnya tadi misalkan F-nya adalah yang ini gitu ya, Fx sama dengan mutlak X, dengan X-nya adalah selang dari min 1 sampai 2, jadi selang min 1 sampai 2 ini ibaratkan I, Fx-nya adalah itu, dan C-nya itu adalah bilangan di antara min 1 sampai 2. Jadi bisa 0, 1,5, min setengah, dan lain-lain. Gitu ya. Jadi C ada di selang C, dia terdefinisinya di mana. Oke. Kalau dalam kasus ini biar nggak ngawang-ngawang, tadi teoremanya bilang apa, ini adalah I, ini adalah F-nya,
C-nya itu berarti ada dia lebih besar dari min 1 gitu ya, kurang dari sama dengan 2. C-nya ada di dalam situ. Oke. Mungkin lebih baik contohnya yang tadi saya tulis saja di sini gitu ya. X-nya lebih di antara min 1 sampai 2, berarti ini adalah si I kita, C-nya itu ada di antara gitu ya, ada di antara min 1 sampai 2. Jika FC adalah nilai ekstrim, jadi maksudnya FC itu adalah nilai maksimum atau minimum, maka C haruslah merupakan titik kritis. Jadi kalau saya punya tadi F2 itu adalah maksimum, maka 2 ini, X sama dengan 2, itu masuk titik ekstrim. Titik kritis ya, titik kritis. Tadi juga kalau F0-nya tadi kan nilai minimum kita, maka X sama dengan 0 ini juga masuk titik ekstrim. Titik kritis ya. Nah, sekarang apa saja sih yang masuk titik kritis gitu? Nah, ada tiga kandidat atau 3 tipe dari titik kritis. Yang satu adalah titik ujung atau titik batas selang I. Titik ujung, kalau saya punya selangnya adalah min 1 sampai 2, maka titik ujungnya ada 2, yaitu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Jadi titik ujung itu adalah titik ujung-ujungnya si X. Kita pengen berarti di sini ujungnya si X, ujung kirinya adalah min 1, ujung kanannya adalah 2. Itu disebut titik ujung. Titik stasioner adalah titik yang memenuhi bahwa gradien dia itu 0. Gitu ya. Gradien dia 0 atau dengan kata lain dia gradiennya pengennya sejajar dengan sumbu X. Gitu ya. Jadi titik stasioner itu adalah titik yang mengakibatkan turunan pertamanya itu sama dengan 4. Titik singular itu adalah titik di mana mengakibatkan bahwa turunan di titik tersebut itu tidak ada. Contoh yang paling nyata adalah 0 disebut titik kritis yang singular. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di sini kalau saya punya Y sama dengan mutlak X, di X sama dengan 0 ini, Y F aksen 0, itu tidak ada. Nah, itu disebut titik singular. Gitu ya. Jadi kita punya 3, titik ujung, stasioner, atau singular. Nah, 3 titik kritis ini yang menjadi kandidat nanti apakah di titik tersebut nilai kita maksimum atau gitu ya. Nah, gimana nih cara menggunakan si teorema lokasi titik ekstrim ini? Kalau tadi kan dibilang kebalikannya nih, kalau FC adalah nilai ekstrim, C merupakan salah satu titik kritis, salah satu dari ketiga tipe titik kritis, ujung, stasioner, atau singular. Nah, cara makainya gimana untuk menentukan bahwa dia maksimum atau minimum? Step pertama atau langkah pertama gitu ya. Langkah pertama, kalau saya punya F, syaratnya harus cukup dulu dia terpenuhi bahwa punya maksimum atau minimum. Fx-nya harus continue pada selang buka, gitu ya. Pada selang buka, katakan AB. Langkah pertama, misalkan F-nya adalah ini, fungsi yang continue pada selang AB, maka langkah pertama adalah cari titik kritisnya. Cari titik kritis. Artinya harus cari dulu titik ujungnya berapa, titik ujungnya siapa, ujungnya titik ujung. Jadi titik ujungnya siapa? Di sini titik ujungnya adalah X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi punya dua titik ujung, X sama dengan A dan X sama dengan B. Yang kedua, cari titik stasionernya. Ada nggak stasioner? Di stasioner itu apa? Titik yang menyebabkan gitu ya. Jadi kita cari dulu Fx-nya berapa, baru kita cari suatu C yang memenuhi bahwa F aksen C kita sama dengan 0. Yang ketiga, apakah ada titik singular? Apakah ada F aksen X gitu yang F aksennya kita udah cari di sana? Apakah ada C sehingga
Sehingga f aksen C itu tidak ada. Nah, ini adalah langkah pertama, cari dulu titik kritisnya. Langkah kedua, kita evaluasi gitu ya, evaluasi nilai fungsinya. Jadi dievaluasi. Kita kan sudah punya beberapa titik nih. Jadi dari titik ujung, misalnya kita cari FA-nya berapa, FB-nya berapa. Saya sebut misalkan di sini C1, berarti ini F aksen C1 gitu ya. Ini C2, berarti ini C2, berarti C1 adalah titik singuler, stasioner. C2 adalah titik singular. Kita cari FC1, kita cari FC2, kita cari. Jadi C1 dan C2 ini mungkin ada banyak ya, bisa jadi lebih besar, lebih dari satu titik gitu. Kita cari. Nah, yang paling maksimum di sini, yang paling maksimum nilainya yang menjadi nilai maksimum. Menjadi nilai maksimum. Paling minimum ya menjadi nilai minimum dari fungsi. Ya. Jadi hanya ada 2 langkah, tapi langkah pertama ada cabangnya, itu ada 3. Langkah kedua jari semua titik yang kita dapatkan di langkah pertama, kita evaluasi nilai fungsinya. Nah, supaya nggak ngawang-ngawang, mari kita ke contoh soal. Contohnya, misalkan kita punya fx sama dengan x kuadrat, ini ada fx sama dengan x kuadrat gitu ya. Kalau kita pakai langkah pertama di x sama dengan min 1 dan sampai 2. Tentunya kalau dari gambar ini akan sangat mudah, nilai maksimumnya ya 4 Bu. Nilai minimumnya ya 0. Gitu. Tapi kalau pakai teorema itu kayak gimana? Langkah pertama kita cari dulu siapa sih titik ujungnya. Tadi kita akan pakai cara langkah pertama dan kedua ini pada fungsi yang ini, pada fungsi yang sederhana. Berarti kita punya gitu ya, langkah pertama, bersatu nih, langkah pertama saya punya titik ujungnya berarti saya punya X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2. Lalu kedua, titik stasioner. Stasioner itu adalah titik di mana F aksen kita sama dengan 0. Berarti F aksen kita adalah 2X. F aksen X sama dengan 0 itu saat X-nya juga sama dengan 0. Berarti kita punya, ini adalah titik kritis kita. Dan yang terakhir adalah titik singular. Punya titik singular nggak kira-kira? Ada nggak X yang menyebabkan F aksen X kita nggak ada? Apakah ada? Apakah ada titik singular ya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Karena ya untuk X di antara min 1 sampai 2, F aksen X kita ada terus. Jadi ini tidak ada. Jadi kita punya 3 kandidat gitu. Tidak 3 kandidat yang menyebabkan fungsi kita maksimum atau minimum. Kandidatnya siapa? X sama dengan 0 yang merupakan titik stasioner. X sama, ini nggak kelihatan ya kalian. X sama dengan 0, gitu. X sama dengan 0, yang dia sama dengan titik stasioner. Lalu X sama dengan min 1 dan X sama dengan 2 adalah titik ujung. Nah, setelah itu ke langkah kedua. Langkah kedua gitu ya. Langkah kedua kita evaluasi. F min 1 berapa? F2 berapa gitu ya. Lalu F0 berapa? Min 1 tentunya akan sama dengan 1. F2 adalah 2. Adalah 4. F0 adalah 0. Jadi dari sini setelah dievaluasi kita jadi tahu, oh nilai maksimum dari fungsinya berapa? Ya paling gede ya 4, berarti 4. Paling kecil siapa? 0, berarti ya minimumnya 0. Gitu. Gitu ya. Jadi itu cara kalau menggunakan cara menerapkan si teorema nilai kritis gitu. Ya, teorema lokasi titik kritis.
Nah, di sini ini contoh lain gitu, contoh yang tadi mutlak. Kita tidak punya justru stasioner di sini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa fx gitu ya, fx sama dengan mutlak x itu sama dengan x ketika x-nya lebih besar sama dengan 0, dan ini akan sama dengan min x ketika x-nya kurang dari 0. Jadi f aksen kita akan sama dengan 1 ketika x-nya lebih besar dari 0 saja, karena kita nggak tahu yang disama dengan 0-nya kayak gimana. Jadi yang disama dengan 0, kita harus periksa di limit kiri dan limit kanannya. Tentunya dari sini sudah kelihatan bahwa limit kiri dan kanannya akan berbeda. Jadi kita tidak akan punya titik stasioner, yang kita punya adalah titik singular, yaitu titik singularnya ketika f aksennya di 0 ini tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena turunan dari kanannya sama dengan 1, turunan dari kirinya adalah min 1. Ya. Nah, ini adalah contoh soal lain. Soal lainnya adalah misalkan saya punya gitu ya fungsi min 2x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 1 pada selang min 1,2. Kita tahu bahwa fungsi polinom pasti kontinu, jadi f-nya udah kontinu pada selang tutup min 1 sampai 2. Jadi kita bisa menjamin bahwa fungsi ini pasti punya nilai minimum dan punya maksimum. Langkah pertama, Bapaknya langsung titik stasioner dulu, karena turunin dulu. Jadi ini mencari langkah pertamanya titik stasionernya. Titik stasionernya berarti ketika f aksen x-nya sama dengan 0, ini akan sama dengan 0 saat x-nya sama dengan 0, dan x-nya sama dengan 1. Nah, titik singularnya tidak ada, karena untuk setiap x-nya di min 1 sampai 2, ya dia ada terus. Gitu ya. Dia ada terus. Titik ujungnya ada enggak? Ya titik ujungnya ya ujung selang. Ujungnya adalah min 1 dan 2. Jadi kita punya 4 kandidat gitu ya. 4 calon, 4 titik kritis atau 4 calon bahwa dia akan memberikan nilai maksimum dan minimum. Titiknya siapa saja? Dari titik ujung, dan ini dari titik stasioner. Setelah kita punya calon-calonnya, ya kita evaluasi fungsinya berapa. Gitu ya. Setelah dievaluasi, yang memberikan nilai paling besar dia adalah nilai maksimum, yang memberikan nilai paling kecil berarti dia nilai minimum. Dan ternyata pada kasus ini yang memberikan nilai paling besar adalah nilai ujungnya, yang memberikan nilai paling kecil juga titik ujung. Gitu ya. Nah, kita akan belajar contoh soal lainnya. Kita tentukan nilai ekstrim dari fungsi ini. Jadi kita punya fungsi fx polinomial gitu ya, berderajat 3, artinya dia kontinu pada selang tutup min 3 sampai 3. Jadi nilai ekstrimnya sudah pasti akan dicapai di selang tersebut. Langkah pertama kita harus mencari titik kritisnya. Pertama titik ujung. Titik ujung berarti kita punya x sama dengan min 3 di ujung kiri dan x sama dengan 3. Titik stasioner. Stasioner itu kita harus mencari f aksennya dulu. F aksennya adalah 3x kuadrat min 12. Ini akan sama dengan 3 dikali x kuadrat min 4. Ini akan sama dengan 3 dikali x min 2 dikali x plus 2. Sehingga kita punya titik stasionernya adalah saat fx sama dengan 0, yakni gitu ya, x sama dengan 2, atau x-nya sama dengan min 2. Yang terakhir adalah titik stasioner. Stasioner yaitu titik di mana f aksennya itu tidak ada, yang artinya ini nggak ada di sini. Ya, karena ini selalu ada untuk x-nya min 3 sampai 3. Ini tidak ada. Karena tidak ada x yang menyebabkan f aksen x-nya tidak ada. Setelah kita punya kandidatnya, kita evaluasi. Langkah kedua berarti evaluasi gitu ya. Evaluasi nilai f min 3 berapa, f3 berapa, f min 2 berapa, f2 berapa.
kita dapatkan F min 3 ini akan sama dengan min 3 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 3. 3 pangkat 3 adalah min 27 ditambah 36. Gitu ya. Yang 3 gimana? 3 adalah ini gitu ya. Sama dengan 27 dikurangi 36. F2 adalah min 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali min 2. Ini 2 pangkat 3 dikurangi 12 kali. Gitu ya. Ini hanya perhitungan saja. 36 dikurangi 27 mestinya 9. Ini adalah min 9. Yang ini adalah 8 ditambah 24. Min 8 tambah 24. Ini akan sama dengan 16 gitu ya. Yang ini adalah 8 dikurangi 24 adalah min 16. Jadi kita tahu minimumnya adalah min 16, maksimumnya adalah 16. Gitu ya. Jadi teorema lokasi titik kritis ini sangat membantu kita gitu untuk menentukan di mana nilai maksimumnya dan di mana nilai minimumnya. Tentunya di sini bisa kita lihat bahwa maksimum dan minimumnya itu dicapai saat titiknya itu titik stasioner. Ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu enggak? Bu, saya kurang paham yang pas bagian ngecek titik singular gitu, Bu. Oh, titik singular ya. Jadi syaratnya titik ini stasioner lagi. Ini singular ya mestinya ya. Singular. Jadi titik singular itu adalah titik di mana f aksen x-nya itu tidak ada. Ada nggak yang fx? Kita kan sudah punya f aksen nih. F aksen kita adalah 3 dikali x min 2 dikali x plus 2. Kalau pada contoh ini nggak ada. Kenapa? Karena saat kita masukkan x-nya di antara min 3 sampai 3, f aksen x ini ada nilainya. Jadi ada nilainya. Nah, yang ada titik singular adalah contohnya yang tadi mutlak. Yang tadi mutlak. Kita tahu bahwa kalau saya punya fx-nya itu mutlak x, gitu. Saya punya fx-nya adalah mutlak x, gitu ya. Berarti gini. Di 0 kita tahu bahwa dia tidak punya turunan. Benar nggak? Fx sama dengan mutlak x ini artinya f aksen 0-nya tidak ada. Kenapa tidak ada? Ada yang tahu nggak kenapa nggak ada? Sebenarnya ngecek paling mudah itu kita bikin piecewise dulu. Jadi piecewise itu fungsi yang dibagi jadi 2. Karena mutlak x ini fungsinya sebenarnya jadi fungsi piecewise itu. Jadi dia akan sama dengan x ketika x-nya lebih besar sama dengan 0. Dan dia akan sama dengan min x ketika x-nya kurang dari 0. Karena ini turunan di ujung kanan, kita kan tahu kalau turunan di ujung tuh nggak ada kan. Karena kan yang kiri bisa jadi beda. Kalau ada kayak gini berarti harus ngecek pakai definisi. Dulu kan gitu. Tapi ada cara mudahnya. Cara mudahnya ya kita turunin saja. Ini adalah 1, ini adalah min 1. Tapi ini nggak pakai sama dengan. Karena di yang nolnya kita nggak tahu pas berubah fungsi itu apakah turunannya, apakah gradien dari kiri dan gradien dari kanan itu sama atau tidak. Jadi yang bisa kita pastikan hanya ini. Kita harus memeriksa apakah di x sama dengan 0 itu dia gradiennya sama atau tidak. Tentunya kalau misalkan dari gambar ya beda gitu ya. Di sekitar 0 yang kiri dia gradiennya min 1. 0 geser dikit ke kanan dia gradiennya 1. Jadi artinya dia gradiennya di 0 ya nggak ada gitu. Dia bingung antara milih geser ke kiri gradiennya jadi min 1. Geser ke kanan gradiennya jadi 1. Jadi dia bingung. Jadi saya ini min 1 atau 1? Kita tahu gitu. Makanya di sini f aksen 0-nya ini tidak ada. Bisa diperiksa bahwa menggunakan definisi f aksen 0 ini pakai definisi gitu ya. Limit x menuju 0 dari kanan, limit x menuju 0 dari kiri. Menggunakan definisi, tentunya definisinya adalah f. Kalau misalkan pakai x berarti fx min f0. fx kita adalah mutlak x min 0 dikurangi x min 0. Yang di sini juga sama gitu ya. Kalau 0-nya positif itu berarti x dari kanan, artinya mutlak x akan sama dengan x. Berarti ini adalah ini. Ini adalah x min 0. X min 0, artinya dia sama dengan 1. Kalau x menuju 0 dari kiri, artinya x-nya kurang dari 0. Jadi ini min x min 0 dikurangi x min 1.
karena gradien karena beda gitu ya, limit kiri dan limit kanannya beda, maka ya tidak ada gitu. Jadi nilai limit ini kan mestinya ini akan sama dengan limit x menuju 0 dari si x mutlak x per min 0 dibagi x min 0, ini tidak ada. Jadi kalau misalkan biasanya fungsi-fungsi yang tidak punya turunan itu tidak punya ya, titik singular tuh biasanya kalau misalkan dia fungsi-fungsi piecewise gitu. Mutlak x itu adalah fungsi piecewise gitu. Fungsi yang dia itu ada dua definisi fungsinya. Ada dua definisi fungsi untuk selang yang berbeda. Contohnya yang lain adalah ini. Maksudnya dia f gx-nya akan sama dengan gx-nya akan sama dengan 50x dikurangi x kuadrat per 2 untuk x-nya sama dengan itu. Dan dia akan sama dengan 60x min x kuadrat jika x-nya sama dengan 20, x-nya lebih besar dari 20, kurang dari sama dengan. Jadi ini harus hati-hati, mestinya di fungsi yang kedua ini dia punya titik singular. Dugaan saya dia punya titik singular, tapi bisa jadi dia nggak punya titik singular ya, bisa jadi. Kenapa bisa jadi begitu? Bisa jadi gradiennya dari yang fungsi yang atas sih, dia ketika di ujung-ujung yang 20 dari kiri sama dengan gradien yang ini. Bisa jadi gitu ya. Contohnya misalkan saya punya gitu ya, yang dia fungsi piecewise tapi dia gradiennya sama di titik yang tadi berubah saat berubah fungsinya. Misalkan saya punya titik fungsi saya punya fungsi ini gitu ya, x kuadrat. Lalu saya punya gitu ya, misalkan saya punya fungsi gitu ya. Ini adalah dia sama dengan x kuadrat, untuk x-nya lebih besar sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1. Lalu saya punya fungsi 2x untuk x-nya itu lebih besar dari 1 kurang dari 2 katakan. Kurang dari sama dengan 2. Jadi saya punya, jadi fungsinya ini beda gitu ya. Yang satu itu, yang satunya adalah 2x. 2x. Oh, ini udah nggak continue ya. Gimana ya? Supaya dia punya. Bentar, harusnya ada. Dia punya fungsi, dia kalau turunan itu harus continue dulu. Ini fungsinya udah nggak continue dulu. Mestinya ada, tapi sebentar saya lihat dulu. Oh, katakan fungsi kita adalah ini gitu ya. Fungsi kita adalah x minus x min 1 kuadrat gitu ya. X min 1 kuadrat. Untuk x-nya lebih besar dari 0, kurang dari sama dengan 1. Ya. Lalu dia akan sama dengan kalau 1 dia 0 ya. Oh, tambah 2 gitu ya. Tambah 2. Lalu saya punya dia akan sama dengan 2 gitu. Untuk x-nya lebih besar sama dengan 1 kurang dari 3. Itu katakan. Berarti saya punya gitu ya, fungsi di antara 0 sampai 1 ini adalah min x min 1 kuadrat. Mestinya di sini. Lalu gitu ya. Karena dia digeser 2, berarti gini. Ketika 0, dia 1. Gini gitu. Jadi fungsinya gini. Lalu di 1, ini tentunya ini 2 gitu ya. Lalu di 1 sampai 3 dia terus. Gitu. Sebentar. Ini ada ya. Oh,
Gitu ya. Jadi punya fungsinya seperti ini. Ini fungsi piecewise juga karena ini gini gitu ya. Terus yang ini lurus untuk 0 sampai 3. Nah, tadi kan harus hati-hati pada saat dia berubah fungsinya gitu ya. Tapi di sini dia tidak punya titik singular. Kenapa? Karena kalau saya lihat nih turunan dari si fx ini akan menjadi min 2 x min 1 gitu ya ditambah 0. Lalu di sini 0 untuk x lebih besar dari 0 kurang dari 1. Jadi kita tidak tahu di 1 dia apakah sama atau tidak. Di sini yang bisa kita lihat ini gitu ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau misalkan saya geser satu ke kiri, dia gradiennya akan 0 juga gitu. Kalau ke kanan dia gradiennya 0. Jadi yang titik seperti ini pas perubahannya gitu, pas berubah fungsi, dia bukan titik singular. Kenapa? Karena dari kanan dan kiri gradiennya sama. Gitu. Jadi ada kemungkinan bahwa fungsi piecewise yang berubah fungsi dari untuk suatu selang fungsinya apa, terus untuk selang selanjutnya dia fungsinya apa, bisa jadi pas perubahan fungsi itu dia bisa jadi nggak singular. Tapi kemungkinan besar dia singular. Kemungkinan besar dia singular. Contohnya yang ini, kemungkinan besar di 20 dia adalah titik singular. Karena gradien dari kiri dan kanannya beda. Cara ngecek paling mudah tanpa tahu dari definisinya gitu ya. Tanpa tahu dari definisinya mestinya harus pakai definisi gitu, pakai limit. Tapi cara tahu paling mudah adalah ya kita bikin aja untuk yang di kanannya 20 dan di kirinya 20. Karena kebetulan kan ini polinom gitu ya. Jadi saya punya ini tapi hanya di kirinya 20, tidak pas tepat 20. Jadi tepat 20 bisa jadi dia nggak ada turunannya. Bisa dimengerti nggak? Ini cara paling cepat gitu ya. X ini adalah 60 dikurangi 2X. Nah, kita periksa. 20 geser sedikit, G aksennya berapa? Jadi kalau saya tulis ini adalah G aksen 20 tapi dari kiri, artinya kita pakai yang di atas, ini adalah 50 dikurangi 20, ini sama dengan 30, lalu G aksen 20 dari kanan, artinya geser sedikit ke kanan, berarti yang di bawah 60 dikurangi 2 dikali 30, 20, artinya 20. Mestinya X sama dengan 20 jadi singular. Kenapa? Karena G aksen dari atau gradien dari 20 geser sedikit ke kiri dia nggak ada. G aksen dari 20 geser ke kanan, kok nggak ada. Dia sama dengan 30. Jadi kalau dibayangin gradien yang di sebelah kirinya 20, dia adalah 30, berarti gitu. Nah, di kanannya 20, dia agak sedikit landai. Karena turunan dari kanan dan kirinya beda, maka dia turunannya nggak ada. Itu sih, itu cara mudah untuk mencari tahu bahwa titik singularnya di mana. Gitu deh, jadi panjang ya. Apakah menjawab atau tidak? Itu cara yang paling cepat ya. Kalau tidak, adik-adik harus pakai tadi ya. Yang saya contohkan mestinya harus pakai definisi. Harus pakai ini. Cara paling cepat untuk melihatnya turunkan saja. Tapi turunannya tidak berlaku untuk yang sama dengannya. Jadi kita harus lihat dari kanan dan kiri gradiennya sama atau tidak. Begitu? Apakah susah mencari titik singular? Sudah saya sebutkan ya. Kandidatnya adalah pada saat dia berubah fungsi. Ya, kandidatnya pada saat dia berubah fungsi. Kalau mutlakan udah jelas dia berubah fungsi ya. Saat ini ya 0. Gimana? Apakah bisa dimengerti teorema ini? Jadi saya sudah berikan step 1 dan step 2. Ya, langkah 1 dan langkah 2. Oke, ada pertanyaan dulu enggak? Enggak ngerti di mana boleh. Sebelum kita istirahat. Ada pertanyaan dulu? Tidak ada, yakin? Tidak ada?
Kalau tidak ada, kita break dulu 5 menit, berarti kita ketemu dan 9:12 ya. Dapetin bonus dadakan di Lazada 10-10 sale. Gampang banget. Bonus Rp8.000 tiap belanja. Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan. Pada akhirnya kami semua berkawan dengan sebentar, berbaring tersentak tertawa, tertawa dengan air mata, mengingat bodohnya dunia dan kita yang masih saja berusaha. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Kita beranjak dewasa, jauh terburu seharusnya, bagai bintang yang jatuh, jauh terburu waktu, mati lebih cepat, mati lebih cepat. Pada akhirnya tirai tertutup, pemeran harus menunduk. Pada akhirnya aku berdoa, namaku akan kau bawa.
Dialog dini hari. Kita mulai lagi bahasan kita yang di subbab 2 tentang kemonotonan dan kecekuan. Jadi kemonotonan nanti akan membantu kita untuk mengetahui apakah fungsi kita di titik tersebut dia ini ya maksimum atau minim. Jadi ini salah satu nanti akan kita pakai kalau misalkan di programming gitu biasanya saya pakai ini. Jadi untuk menentukan apakah fungsi objektif saya ini maksimum atau minimum. Biasanya saya pakai ini. Salah satu kandidatnya adalah ini, gitu ya. Jadi di sekitarnya yang tadi F aksen di sekitar titik stasionernya itu, apakah dia itu lebih rendah dari dirinya atau lebih tinggi dari dirinya. Biasanya ini gunanya di situ untuk mencari di sekitarnya apa sih yang terjadi. Gitu. Tentunya dengan melihat kemonotonan dan kecekungan nanti. Kemonotonan itu apa sih? Gitu. Kemonotonannya itu adalah kita pengen tahu di mana saja gitu ya, di mana saja selang X yang menyebabkan atau F yang menyebabkan F-nya kita itu naik atau turun. Jadi kita pengen tahu di selang mana fungsi kita itu naik atau turun saja. Pada contoh ini kita tahu bahwa saya misalkan di sini ada A, saya punya B, di sini saya punya C, di sini saya punya D, di sini saya punya E. Maka saya tahu bahwa A sampai B gitu ya. Di X dari A sampai B, F kita itu akan naik. Begitu juga dengan dari C ke D. Kalau dari gambar kan mudah. Kapan dia naik? Oh, ya udah pada saat X-nya dari A sampai B atau dari C sampai D. Kapan dia turun? Dia turun di selang B sampai C dan D sampai D. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita bayangkan gitu, oh saat A sampai B dia naik nih. Terus B sampai C dia turun. Berarti pada saat karena dari A sampai B naik, gitu ya, naik. Jadi secara logika dia naik. B ke C turun, gitu ya, B ke C turun. Maka ya titik B ini akan menjadi titik nilai maksimum gitu. Kenapa? Karena kalau misalkan kita andaikan bukit gitu ya, B ini adalah suatu titik, kita jalannya dari sini, misalkan dari A, terus kita jalan terus sampai B, kita naik terus, tapi di B jadi turun. Berarti dia sebagai puncak dari bukit gitu ya. Begitu juga nanti kalau misalkan dari B ke C ini turun terus, gitu, turun terus. Terus C ke D jadi naik. Berarti titik ini adalah titik terendah atau disebut lembah. Gitu. Jadi ini adalah lembahnya, si titik ini adalah puncaknya, ini adalah lembahnya. Jadi seperti kita bisa berlogika, oh kalau kita naik dulu, kita naik terus pada saat berubah jadi turun, itu biasanya dia adalah titik maksimum. Tapi kalau turun dulu baru naik, dia biasanya akan menjadi titik minimum. Gitu ya. Nah, tentunya jadinya pentingnya untuk mengetahui selang mana saja yang dia naik dan selang mana saja yang dia turun. Nah, ini adalah definisinya terlebih dahulu. F dikatakan naik pada suatu selang I, gitu ya. Selang I, apabila untuk setiap X, Y yang ada di selangnya, jadi kalau misalkan saya ambil sembarang selang di sini, ambil sembarang titik di sini, misalkan saya katakan ini adalah X1, ini adalah X2, dia naik kalau misalkan ketika X1-nya kurang dari X2, maka Fx1 kurang dari Fx2. Gitu ya, di sini X dan Y. Biasanya suka rancu kalau Y karena Y menyatakan F. Jadi saya biasanya mengajarkan ini adalah X1 dan X2. X1-nya kurang dari X2, maka Fx1-nya kurang dari Fx2. Ya.
Jadi saya ulangi saja. F dikatakan naik pada suatu selang I gitu ya. Jika saya punya X1, X2 ini ada di I, dengan X1-nya kurang dari X2 mengakibatkan Fx1-nya kurang dari Fx2. Ini adalah definisinya. Kalau turun gimana? Turun berarti tinggal kalau saya punya Xi-nya kurang dari X2, maka Fx1-nya kita lebih besar dari Fx2 karena turun. Jadi kalau turun bisa bayangkan yang di sini, saya punya X1 di sini, saya punya X2 di sini, nilai Fx1-nya lebih besar dari Fx2. Nah, kalau dia hanya turun saja atau naik saja, maka dia disebut monoton, gitu ya. Jadi ini saya bisa bilang bahwa kalau misalkan terjadi ini pada selang I1, maka pada selang I1 dia monoton naik. Kalau ini terjadi pada I2 gitu, terjadi bahwa untuk setiap X1 kurang dari X2, Fx1-nya lebih besar dari Fx2, maka I2 ini monoton turun. Kalau tadi kan definisi. Nah, sekarang bagaimana kita memanfaatkan turunan untuk mencari kemonotonan? Muncullah teorema kemonotonan fungsi. Jadi mempermudah kalian gitu ya. Karena ini kan ngomonginnya aplikasi turunan kan, berarti pasti dihubung-hubungin sama turunan. Kalau tadi kita harus mencari semuanya gitu ya, kapan sih X1 dan X2 ini selalu berlaku ini? Itu kan sulit. Nah, makanya ada teorema yang bisa membantu kita. Namanya teorema kemonotonan fungsi. Teorema ini bilang apa? Kalau F kontinu dan mempunyai turunan pada I di A, B. Nah, jadi ini ngomonginnya itu adalah selang interior gitu ya, titik dalam gitu. Ini selang buka A, B. Dan kalau misalkan F aksen, jadi kita nggak peduli di ujungnya gitu ya, nggak peduli di ujungnya. Hanya di A, B saja, tidak sampai ujung. Jika F aksen X-nya itu lebih besar dari 0, jadi kalau turunannya lebih besar dari 0, maka F-nya naik. Kan, jika F aksen X-nya lebih besar dari 0, maka F naik gitu ya. Kalau F aksen X-nya kurang dari 0, maka F-nya turun. Pada contoh ini, misalkan saya punya ini adalah F aksen, ini adalah fungsi F, berarti pada C ini dari katakan di sini A, ini B gitu ya. Berarti A sampai C itu adalah monoton turun. Kenapa? Karena F aksen kita kurang dari 0. Terus ini naik karena F aksen X kita lebih besar dari 0. Kenapa saya bisa tahu F aksennya kurang dari 0? Karena kita tahu F aksen berarti berhubungan dengan gradien. Kalau saya punya ini berarti gradiennya akan begini. Gradien begini artinya miring ke sini, yang artinya dia negatif gitu ya gradiennya. Kalau ke sana berarti gradiennya positif. Kenapa bisa negatif? Karena di sini kita punya, misalkan ini X1, ini X2 gitu ya, tahu lah ya. Ini saya punya Fx2, ini punya Fx1, kita punya bahwa gradiennya adalah Fx2 kurang Fx1 gitu ya, dibagi dengan X2 dan X1. Kita punya kalau seperti ini berarti Fx2 kurang dari Fx1, artinya ini kurang dari 0. Dan ini kan tetap positif karena X2 di kanannya ke X1. Jadi negatif bagi positif akan menjadi negatif. Nah, catatan yang penting adalah ini, jadi jangan dilupakan. Nah, ini adalah penggunaan turunan kita untuk menentukan bahwa F itu monoton di mana saja, monoton naik di mana saja, dan monoton turun di mana saja. Supaya tidak ngawang-ngawang, mari kita hitung gitu ya contoh soal ini. Jadi misalkan saya punya Fx sama dengan X pangkat 3 dikurangi 12X, tanpa kita menggambar fungsinya, kita akan mengetahui kapan dia naik dan kapan dia turun. Karena tadi syaratnya adalah kita harus mencari dulu F aksennya. Apakah dia lebih besar dari 0 atau kurang dari 0, maka kita cari dulu F aksennya. Kita punya di sini F aksennya adalah 3X kuadrat dikurangi 12. Yang sama dengan 3 dikali X min 2 dikali X plus 2. Gitu ya. Berarti kita punya pembuat nolnya adalah di sini. Min 2 sama 2. Ini pembuat nol. Dan seperti biasa gitu, seperti biasa ya kita cari di mana
si F aksen kita, jadi jangan lupa garis bilangannya adalah garis bilangan F aksen. Karena kita ingin taunya dia naik atau turun. Ya, bukan F lagi tapi si F aksennya. Jadi kita masukinnya kemana? Ya kemasukinnya di F aksen, bukan di F-nya. Misalkan saya coba 0 di sini, saya masukkan ke sini, dia 3 dikurangi min 2, dikali min 2 dikali 2, negatif. Berarti di kamar ini adalah negatif, pindah kamar positif, pindah kamar positif. Nah, karena tadi kalau positif berarti dia naik, kalau negatif dia turun, berarti bisa dibilang di sini fungsi kita naik, di sini naik, di sini turun. Ya. Jadi ini bisa dibilang bahwa naiknya di mana? Naiknya diminta hingga sampai 2, gitu ya. Dan 2 sampai tak hingga. Turunnya di mana? Di min 2 sampai 2. Gitu. Nah, dari sini jadi kita bisa lihat gitu ya, bahwa tadi karena kita naik dulu baru turun, berarti min 2 ini menjadi titik puncak. Di 2 berarti turun lalu naik, ini akan menjadi titik lembah gitu. Nah, di sini nanti kita akan kenal dia disebut lokal. Kenapa lokal akan dibahas di bab 3.4. Kenapa sih disebut lokal? Gitu. Jadi kita akan kenalan dengan lokal dan global. Nah, saya akan bahas yang ini, bahas saja supaya kita bisa ke kecekungan gitu ya. Jadi kita diminta untuk mencari selang di mana grafik fungsi di bawah ini naik atau turun. Kira-kira nomor 1 harus ngapain dulu? Nomor 1 apa yang harus dicari untuk menentukan kemonotonan fungsi? Untuk mencari kemonotonan fungsi, apa sih yang harus dicari terlebih dahulu? Tadi syarat monoton fungsinya apa? Jadi, gimana? Dia naik kalau apa, dia turun kalau apa. Saya masih menunggu. Jadi ini aplikasi turunan ya. Kita mau pakai turunan. Kira-kira gimana caranya untuk mencari bahwa fungsinya naik di mana dan turun di mana? Gimana? Kalau diturunin sekali positif, Bu. Oke, berarti harus cari apa dulu, Farli? Nyari turunannya dulu, Bu. Oke, turunannya apa, Farli? 3x kuadrat, sorry. 3x kuadrat minus 4x tambah 1, Bu. 1, oke. Berarti kita harus cari tahu dulu pembuat nolnya berapa gitu ya. Karena kita pengen tahu dia positif dan negatifnya di mana. Di f aksen 0 ya. F aksen X ini akan sama dengan 0. Ini bisa dihitung nggak? Faktorkan. Tentunya bisa gitu ya. Ini adalah X, ini min 1, ini min 1 gitu. Sehingga kita punya pembuat nolnya adalah 1/3 dan 1. Nah, karena ini kenapa saya selalu menuliskan ini supaya kalian aware gitu bahwa yang kita masukkan itu dievaluasinya di F aksen bukan di F lagi. Jadi misalkan saya ambil di sini bilangan 0, berarti saya masukkannya ke sini. 3 dikali 0 min 1 dikali dengan 0 min 1 gitu ya. Dia positif, pindah kamar negatif, pindah kamar positif. Gitu. Kita punya ini, berarti artinya ketika positif dia naik, ketika negatif dia turun. Jadi selang kemonotonnya gimana? F naik saat X-nya di mana? Saat pada F naik pada selang gitu ya, pada minta hingga sampai 1/3 dan 1 sampai tak hingga. F turun pada ya saat F aksen kita negatif. Begitu juga dengan yang nomor 2 gitu, nomor 2 berarti kita cari dulu G aksennya. G aksennya adalah 1 dikurangi 1/x kuadrat gitu ya. Sehingga kita punya ini akan sama dengan x kuadrat min 1 dibagi x kuadrat. Ini sama dengan x min 1 dikali x plus 1 per x kuadrat. Berarti kita punya
G-nya gitu ya, G aksennya, bilangannya, garis bilangan dari G aksen. Kita tahu pembuat nolnya adalah 1, min 1, dan 1. Tentunya di 0 dia nggak boleh gitu ya, karena di sini dia ada bilang X-nya harus lebih besar dari 0. Berarti kita hanya punya 1 saja. Karena min 1 kan kurang dari 0 nih, berarti min 1-nya bisa hilang. Kita punya 0 di sini karena fungsinya terdefinisinya dari 0 ke sana. Berarti kita punya hanya punya 2 kamar. Yang kamar sini dia negatif atau kamar sini dia positif atau kebalikannya saya tidak tahu. Kita evaluasi dia di 2, berarti di sini positif, positif, positif. Jadi di sini artinya positif. Lalu di sini negatif. Berarti kita tahu bahwa G naik gitu ya. Ada min 1 sampai tak hingga. Lalu G turun pada 0 sampai 1. Jadi kenapa begitu? Karena X-nya lebih besar dari 0. Tentunya nilai ekstrem kita jadi tahu gitu ya. Karena di sini turun terus naik, ya berarti ini jadi minimum. Jadi seperti lembah. Turun terus naik. Oke, kemonotonan ada pertanyaan nggak di kemonotonan? Intinya sih ini aja yang saya kotakin. Untuk mencari di mana selang dia naik ya, berarti kita harus cari tahu dulu F aksennya kapan sih dia lebih besar dari 0. Kalau turun, kapan sih F aksen kita kurang dari 0. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu kemonotonan? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada? Bisa semua? Atau tidak, kita lanjut ke kecekungan. Kalau tadi kita ngomongin kapan fungsinya naik atau turun. Kalau sekarang kita ngomongin fungsinya kapan dia cekung ke atas atau cekung ke bawah. Cekung ke atas biasanya saya sebut senyum gitu ya. Senyum biar bahagia. Kalau ke bawah berarti sedih. Ya kan kayak orang sedih gitu ya. Biasanya supaya enak aja ngingetnya. Oh, kapan sih dia senyum? Dia senyum ketika apa gitu. Nah, ini adalah definisinya dulu. Definisinya saya punya gitu, F mempunyai turunan pada suatu selang I gitu ya. Maka dan kalau misalkan F aksennya itu naik pada selang I, jadi ini ngomongin F aksennya naik pada selang I. Kalau F aksennya naik pada selang I, ini tentunya akan mengakibatkan kalau naik artinya F aksen lebih besar dari 0. Makanya nanti syaratnya senyum itu adalah F double aksen kita lebih besar dari 0. Definisi lainnya lagi adalah F aksen turun pada I maka cekung ke bawah. Jadi kalau misalkan ini cekung ke atas, F cekung ke atas. Kalau F aksennya turun, katanya dia cekung ke bawah. Pada selang I, kalau turun artinya turunan dari turunannya itu kurang dari 0. Kita dapatkan ini kurang dari 0. Ini F cekung ke bawah. Nah, karena begitu, jadi kita punya teorema ini. Kalau F double aksennya, turunan keduanya lebih besar dari 0, maka dia cekung ke atas. Kalau F turunan keduanya kurang dari 0, maka dia cekung ke bawah. Gitu ya. Oke. Ini adalah contoh yang tadi gitu ya. Masih sama. Tadi X pangkat 3 dikurangi 12X. Berarti kalau untuk mencari kecekungannya, berarti kita turunkan 2 kali. Kita punya ini adalah 6X. Dan kita punya pembuat nolnya adalah 0. Kita coba di 1 positif, pindah gambar negatif. Berarti di sini dia cekung karena ini adalah F double aksen. F double aksennya lebih besar dari 0 berarti dia cekung ke atas. F double aksennya kurang dari 0 berarti dia cekung ke bawah. Ya. Jadi F cekung ke atas pada selang 0 sampai tak hingga. F cekung ke bawah pada selang min tak hingga sampai 0. Nah, titik X sama dengan 0 merupakan titik belok. Jadi titik belok itu apa? Titik saat F mengalami perubahan kecekung. Jadi
tidak selalu bahwa ini sama dengan 0 gitu mengakibatkan bahwa X-nya itu titik belok. Tidak selalu ya. Ini tidak selalu. Karena definisi titik belok itu adalah titik di mana ada perubahan kecekungan. Jadi titik belok itu adalah titik di mana F mengalami perubahan kecekungan. Contoh yang paling nyata bahwa F double aksen X sama dengan 0 itu tidak mengakibatkan bahwa dia selalu titik belok, itu ketika fungsi fx sama dengan x pangkat 4. Kita tahu fungsinya adalah seperti ini gitu ya. Kalau kalian lihat bisa dicek, pastinya seperti ini. Kita punya f aksen x adalah 4x pangkat 3 gitu ya. F double aksen x kita adalah 12x kuadrat. Kita tahu bahwa di x sama dengan 0, ini f double aksen 0-nya sama dengan 0, tapi x sama dengan 0, ya, tapi x sama dengan 0 bukan. Jadi mungkin kalau di SMA langsung aja, ya udah pas f double aksennya x-nya sama dengan 0, dia titik belok. Tunggu dulu. Jadi titik belok itu dia definisinya adalah f mengalami perubahan kecekungan. Ya, jadi di sini di contoh yang ini x sama dengan 0, walaupun dia f double aksen x-nya itu sama dengan 0, gitu, dia bukan titik belok. Gitu ya. Hati-hati di situ. Mungkin berbeda gitu dengan SMA. Ini contohnya titik belok di 0. Kenapa? Karena di sini dari sini ke sini dia cekung ke bawah, lalu dia berubah kecekungannya di 0, dia berubah jadi cekung ke atas. Begitu. Sebelum kita akhiri kuliah hari ini, mari kita ini dulu ya, kerjakan soal latihan ini. Misalkan saya punya grafik fungsi itu, kita diminta untuk mencari di mana grafiknya cekung ke atas dan cekung ke bawah. Tentunya karena kecekungan berhubungan dengan turunan kedua, maka ya kita cari dulu turunan keduanya. Jadi saya punya fx-nya adalah itu, f aksen x-nya adalah 3x kuadrat dikurangi 4x tambah 1. Lalu saya punya f double aksennya berarti akan sama dengan 6x dikurangi 4. Ya, tentunya kita gambar garis bilangan f double aksen, dia akan 0 ketika gitu ya, ketika x-nya adalah 2/3. Saya evaluasi di 1, dia positif, dia negatif. Berarti untuk 0 sampai 2/3, minta hingga sampai 2/3 dia akan cekung ke bawah, lalu dari 2/3 sampai tak hingga dia akan cekung ke atas. Karena ada perubahan kecekungan, jadi saya tuliskan gitu ya, F cekung ke bawah pada selang mana aja, minta hingga sampai 2/3. F cekung ke atas pada di atas pada 2/3 sampai 3. Karena ada perubahan kecekungan nih, dari cekung ke bawah jadi cekung ke atas, maka X sama dengan 2/3 adalah titik belok. Nih. Karena ini ya, maka ini. Jadi ada perubahan kecekungan. Begitu? Oke. Kita bahas nomor 2. Misalkan saya punya tangki gitu ya. Tangki bentuknya kerucut terbalik. Dan ada pertanyaan dulu nggak kecekungan? Bisa dirangkum nggak kira-kira? Di yang saya kotakin ini, ya. Saya rasa mudah, enggak sih? Mudah ya. Jadi untuk kecekungan dan kemonotonan ini cukup mudah sih. Misalkan saya punya air dituangkan ke tangki berbentuk kerucut terbalik dengan laju gitu ya. dV per dt-nya adalah 8 desimeter kubik per menit. Lalu tinggi tangki adalah 24 desimeter. Saya punya jari-jari permukaannya adalah 12 desimeter.
Dan tinggi air adalah H dipandang sebagai fungsi waktu T, seliduki kecekungan dari HT. Kira-kira gimana? Jadi kita diminta untuk mencari tinggi setiap waktunya. Gimana? Apakah bisa? Jadi kita mencari dulu ya, T-nya sama dengan apa? Fungsi terhadap T. Tentunya kita misalnya dulu gitu ya. Kita pengen tahu H di waktu tertentu ini dia sama dengan apa. Berarti kita punya volume air di waktu ini. Kira-kira volumenya gimana? Yang isinya adalah 8 desimeter kubik per menit. Ada ide? Di VT-nya mungkin dia akan sama dengan 8T gitu ya. 8T. Di setiap waktunya volumenya adalah 8T. Kita pengen tahu HT. V-nya kalau terhadap H dan R akan sama dengan apa sih? Volume kerucut sama dengan apa sih? Volume kerucut sama dengan? Sepertiga TR kuadrat T. 3 pi R kuadrat T. Berarti kita harus tahu pi R kuadrat T artinya tinggi di sini karena tingginya karena T milik waktu maka ya kita ganti H gitu ya. Dan setiap waktu si volume ini mengisinya kalau waktunya 1 ya berarti 8 gitu ya. Berarti kita tahu ini VT, ini RT, ini HT. Berarti kita tahu 8T akan sama dengan sepertiga pi RT kuadrat dikali dengan HT. Nah, karena ini pengennya H, berarti kita harus tahu R dalam H itu apa. Kita punyanya gimana? Apa sih hubungan R dan H? Bisa nggak hubungan R dan H? Saya punya H di sini, saya punya R di sini, saya punya 12 di sini, saya punya 24 di sini. Kira-kira pakai apa? Pakai apa? Apa sih hubungan antara ini? Pitagoras. Pitagoras. Oh, Pitagoras, apakah kita punya miring ini? Apa hubungan antara segitiga ini dan segitiga itu? Segitiga hijau dan segitiga biru. Sebangunan, Bu. Oke, sebangunan. Sebangunannya apa? Yang segitiga hijau dan biru, apa kesebangunannya? Apa dibagi apa sama dengan apa dibagi apa? Saya punya di sini, saya gambarin lagi gitu ya, supaya kejelas. Ini sini H, ini sini R. Saya punya lagi, satu lagi yang besar, 12 dan 24. Gimana? 24 per A dibanding 12 per A. Sama dengan 12 per R. Ya. Tingginya. Oke. Berarti R-nya itu akan sama dengan setengah dari H. Berarti kita punya 8T sama dengan sepertiga pi. R-nya adalah setengah H pangkat 2 dikali HT. H aja. Gitu ya. Artinya semuanya dalam T. Jadi kita punya di sini saja. Tuh, saya punya nih 8T sama dengan pi H pangkat 3 dibagi dengan 12. Jadi H pangkat 3 kita itu sama dengan apa? Sama dengan 8 dikali 12 adalah 96. T dibagi pi. Jadi H kita adalah akar pangkat 3 dari 96T dibagi. Nah, kita diminta mencari kecekungan dan kemonotonannya. Gitu ya. Di B kita akan mencari kemonotonan dan kecekungannya. Sebenarnya perlu nggak sampai sini? Sebenarnya nggak sampai sini juga boleh. Jadi misalkan saya mau pakai laju berkaitan aja Bu, nggak mau nyari ininya, boleh ya. Jadi misalkan kita sudah punya ini, jadi ini tetap dalam VT gitu ya, tetap dalam VT. Nanti VT-nya sama dengan itu.
Kalau misalkan ini mau nyari dulu, kasih waktu 2 menit lagi. Jadi kita punya ini kalau misalkan mau laju berkaitan, pakai laju berkaitan ini akan sama dengan tadi hubungannya adalah pi per 12 H pangkat 3 gitu ya. Ini artinya HT. Kita turunkan semuanya terhadap T, berarti di sini adalah DDT dari FVT yang sama dengan DDT dari 12 HT pangkat 3. Berarti kita punya DV per DT itu adalah 8 gitu ya. Ini akan sama dengan 3 dikali dengan pi per 12 dikali dengan HT kuadrat dikali dengan DH per DT. Ya. Jadi apakah dapat sesuatu? Masih dalam H. Tetap butuh ini ya. Tetap butuh T-nya berapa. Kalau menurut saya mending dari sini aja kita ketemu. Jadi tetap butuh bentuk HT-nya itu seperti apa. Ini hanya itu ya. Jadi disuruhnya apa sih? Dipandang sebagai fungsi real sebagai kemonoton dan kecukupan dari grafik usia. Jadi kita diminta untuk T berapa saja, dia akan naik atau turun. Tentunya tingginya pasti kalau secara logika kira-kira HT-nya akan apa? Secara logika kita ngisi ini di tangki. Berarti tinggi kita akan apa sih? Nggak usah pakai rumus-rumus yang repot ini. Kita kira-kira HT kita akan gimana? Naik atau turun? Mungkin nggak turun? Enggak, Bu. Nggak mungkin ya. Untuk setiap T HT kita pasti naik gitu. Jadi kalau kita selidiki nanti pasti HT kita akan lebih besar dari 0. Kalau turunan keduanya gimana? Artinya percepatan dia akan makin cepat atau makin lambat sih? Makin lambat, Bu. Makin lambat ya. Dia kecepatan untuk mengisinya kan makin lambat gitu. Jadi artinya nanti double aksen kita akan turun. Intinya gitu. Jadi cekungannya dia akan gini gitu ya. Fungsinya akan naik. Itu kalau dari logika. Tapi kalian bisa periksa gitu bahwa ini akan memenuhi ini untuk setiap T. Jawabannya itu. Begitu sudah telat 1 menit, maafkan saya, tadi juga jaringan juga bermasalah gitu, maafkan saya lagi. Besok kita ketemu lagi, bahasan kita adalah ini ya. Saya kenapa ini? Siapa yang belum presensi? Jangan lupa isi presensi. Fadlian, ada? Nanang? Ada Bu, baru Bu. Oh baru. Ruth Maizona Munte. Ruth Maizona. Oh, tadi udah sih Bu, tapi Udah? saya coba lagi. Iya. Oh coba lagi ya. Belum Iya. kamu. Siapa lagi? Bayu, Ahmad Rizky Fauzi, Kausar, Immanuel Saul, jangan lupa ya. Sama terakhir nih, Ahmad siapa ini? Ahmad Bujairemi, Jeremy. Oke, kelas saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Bu. Wah.